Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Baik atau sangat baik? Sangat baik. Sangat baik. Ya. Baik. Sangat baik atau luar biasa? Sangat luar biasa. Ya, bagus. Alhamdulillah ya. Hari ini kita dalam keadaan baik dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda semua, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dengan berdoa. Silakan Ananda, Andi Sikri bisa pimpin kita berdoa pada pagi hari ini. Silakan Ananda. Mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Bagus. Terima kasih kepada Andi Sikri sudah memimpin kita berdoa pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran Ananda. Andi Sikri. Hadir Pak. Ya. Noval. Hadir Pak. Nur Yesika. Hadir Pak. Ya. Kiki Ramadhani. Hadir Pak. Asis. Hadir Pak. Ya. Andi Anis. Hadir Pak. Ya. Nur Sabia. Hadir Pak. Ya. Andi Muhammad Yusuf. Hadir Pak. Andi Muhammad Yasin. Hadir Pak. Irsan Sanjaya. Hadir Pak. Ya, bagus. Semua sudah hadir dalam room meet kita hari ini. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak dulu ingatkan, ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Pelajaran sebelumnya itu kita pelajari tentang apa? Nah, tentang apa dulu terakhir kita pelajari? Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada berapa? Siapa yang tahu makhluk hidup itu ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama apa? Manusia. Manusia. Tumbuhan. Dan tumbuhan. Hewan. Ya. Hewan ya. Semua tumbuhan dan hewan itu mempunyai manfaat. Nah, hewan juga ada manfaatnya, tumbuhan juga ada manfaatnya bagi kita manusia. Nah, pada hari ini kita akan pelajari tentang melestarikan hewan, ya. Melestarikan hewan langka. Sebelumnya itu, sebagai bentuk nasionalisme, kita dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak harapkan kepada Nur Yesika bisa memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak harapkan semua kameranya dibuka.
kemudian kita menyanyi bersama. Silahkan Ananda Nur Yesika. Teman-teman, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah air, Tanah tumbaraku, di sanalah aku berdiri Jadi rindu ibu bangsaanku. banggaan tanah air. Marilah kita Indonesia hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Dirinya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Yang cinta Indonesia Raya. Ya, terima kasih kepada Ananda Rusika sudah memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan Ananda bisa membuat kesimpulan berdasarkan teks bacaan. Selanjutnya, Ananda diharapkan sebentar bisa menganalisis bagaimana cara melestarikan hewan dengan tepat. Dan yang terakhir, Ananda diharapkan membandingkan kehidupan politik dari negara-negara yang ada di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Bapak tanya, ada yang tahu apa itu pelestarian hewan? Apa itu pelestarian hewan? Jadi Bapak harapkan sebentar untuk memperhatikan pembelajaran. Nah, supaya Ananda bisa mengetahui dan menerima apa yang Bapak sampaikan. Nah, semangat Ananda, masih semangat? Masih semangat, bagus. Kalau semangat ya kita tepuk-tepuk dulu. Semua buka kameranya. Siap semua dulu. Semua buka kameranya. Coba semua buka kameranya. Nah, salam PPK. salam cerdas Berkarakter. Hebat. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ada gambar ya. Silakan Ananda amati gambarnya. Gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu gambar apa? Pepohonan. hutan Ya, hutan, pohon. Nah, selanjutnya Bapak perlihatkan gambar lagi. Ah, ada dua gambar. Silakan Ananda dulu amati. Amati di gambarnya. Sudah dilihat? Lihat. Ya. Selanjutnya Bapak meminta Ananda Kiki Ramadhani untuk baca teksnya itu yang ada di layarnya. Silakan Ananda. Indonesia dikenal sebagai negara yang punah hewan. Tahukah kamu kalau semakin mulai punah, bahkan ada yang sudah hilang? Hal yang penuh membangun hutan sembarangan,
Kebakaran hutan yang membuat habitat hewan-hewan ini semakin hilang. Tidak hanya itu, pemburuan liar juga menjadi salah satu penyebab utama hewan-hewan itu punah. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk temannya sudah membaca. Ya. Bapak meminta satu orang lagi membaca. Ada yang bisa? Ada yang berani membaca satu orang? Indonesia dikenal sebagai negara yang terkenal dengan beragam flora ya, atau termasuk tumbuhan dan fauna hewan. Tahukah kamu kalau semakin lama semakin banyak hewan di Indonesia yang mulai punah, bahkan ada yang sudah hilang. Hal ini disebabkan oleh hal seperti penebangan sembarangan, kebakaran hutan yang membuat habitat hewan-hewan ini semakin hilang. Tidak hanya itu, pemburuan juga menjadi salah satu penyebab utama hewan-hewan itu menjadi punah. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Berdasarkan gambar, ini gambar ya. Ada gambar tadi yang pertama, kemudian gambar kedua. Kemudian setelah membaca teks bacaan, setelah mendengar tadi teks bacaan yang dibacakan temannya dan melihat di layar HP Anda semua, silakan masuk di grup WA-nya. Diskusikan. Diskusikan, ini ada pertanyaan ada juga di LKPD-nya yang Bapak sudah kirimkan kemarin di grupnya. Kemudian di layar yang Bapak tampilkan sekarang ada juga gambar. Pertanyaan yang pertama, gambar apakah yang kalian lihat pada gambar di atas? Selanjutnya, apakah ada masalah? Ada masalah dalam gambar tersebut dan teks bacaan. Tuliskan masalah apa? Kemudian yang ketiga, berikan pendapat kalian tentang masalah tersebut. Bagaimana pendapatnya Ananda tentang masalah pada gambar. Dan yang terakhir, bagaimana cara melestarikan hewan langka. Nah, Ananda bisa berdiskusi di grup WA-nya masing-masing. Silahkan berdiskusi di grup WA-nya sekarang. Silahkan masuk semua di grup WA-nya. Silahkan berdiskusi di grup WA-nya. Bisa membuka materi ajar, bisa membuka bukunya di halaman 111 buku teksnya. Ya. Kelompok singa, kelompok 3 sudah berdiskusi. Kelompok 2, kelompok komodo, Bapak lihat sudah beberapa berdiskusi di sini. Nur Yasika, Kiki, Noval, Irsan sudah aktif. Kelompok 1, Andi Anis, kelompok harimau, Nur Sabia ya sudah berdiskusi juga. Hasil diskusinya ini pindahkan di buku tulisnya nanti berdasarkan tadi pertanyaan ini. Sebentar, perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Bapak berikan waktu 3-5 menit berdiskusi, silakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 semua sudah aktif. Bapak ulangi kembali pertanyaannya. Pertanyaan pertama, gambar apa yang kalian tadi lihat pada gambar? Selanjutnya, apakah ada masalah dari gambar tersebut? Tuliskan masalah apa. Kemudian di nomor 3, kemukakan pendapatnya, pendapat kalian tentang masalah. Dan yang terakhir, bagaimana cara melestarikan hewan langka. Jadi anakku juga bisa membuka buku teksnya, membaca, mempelajari untuk sebagai rujukan, menemukan, menyelesaikan permasalahan yang diberikan ini. Bisa juga membuka bahan ajar yang setelah Bapak kirimkan kemarin di grup WA-nya. Yang tidak bisa terbaca itu kemarin, Bapak sudah kirim kembali di grupnya berupa foto. Bisa dibaca-baca. Udah nih saya, Pak. Ya, kalau sudah dipindahkan di buku tulisnya. Hasil diskusinya dipindahkan di buku tulisnya. Sebentar Bapak akan meminta
perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Pertanyaan yang 4 ini, ya. Silakan. Waktunya sisa 2 menit lagi. Ya, Bapak melihat diskusinya berjalan dengan baik di grup WA-nya. Semua aktif. Ya, silakan dipindahkan di buku tulisnya. Di buku tulis masing-masing dipindahkan hasil diskusinya di grup WA-nya ini. Silakan ditulis di buku tulisnya. Tetap kameranya dibuka, anak-anak semua. Anak-anak semua kameranya dibuka. Ya. Supaya Bapak bisa melihat langsung. Ya, ya. Waktunya sudah habis. Coba perhatikan kembali di layarnya. Coba semua buka kameranya. Sebentar, satu orang mempresentasikan. Perhatikan dulu kembali pelestarian hewan. Apakah kalian tahu bahwa bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia menjadikan salah satu penyebab kurangnya ekosistem flora dan fauna? Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan sebagai banyaknya pohon yang ditebang dan tersingkirnya hewan-hewan karena habitatnya dijadikan tempat pembangunan sehingga banyak hewan yang terancam punah karena pemburuan liar. Selanjutnya, untuk melindungi hewan-hewan yang dari kepunahan, pemerintah harus turun tangan membuat undang-undang dan melindungi hewan-hewan langka tersebut. Bagaimana cara melestarikannya? Pertama, tidak memburu hewan secara liar. Sama tadi di gambar. Yang gambar Bapak tayangkan, di situ ada manusia yang memburu orang utang. Nah. Selanjutnya, melindungi hewan langka atau hewan yang dilindungi. Tidak mendukung kegiatan merusak lingkungan dan menjaga lingkungan sekitar. Selain itu, juga dilakukan yang pertama adalah membuat cagar alam. Cagar alam. Selanjutnya suaka marga satwa. Ini semua sudah ada di materi ajar yang Bapak sudah berikan. Apakah kelihatan gambarnya Anda semua? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Saya, Pak. gambar apa tadi yang pertama? Gambar apa yang pertama ini? Hutan. Bukan, cagar alam. Yang kedua, gambar apa? Suaka marga satwa. Ya, suaka marga satwa. Ini sudah Bapak sudah berikan semua di grupnya materi ajar yang sudah Bapak kirimkan tadi dan kemarin. Yang ketiga, ini apa? Taman Nasional Komodo. Nah, Taman Nasional ini. Jadi komodo hewan langka. Nah, dibuatkan Taman Nasional khusus komodo supaya tidak punah untuk mencegah dari pemburuan liar. 1. Hewan langka-langka. Ya. Betul, lanjut. Silakan. 2. Keberagaman hutan sangat terancam. Melindungi hewan langka, menjaga lingkungan sekitar. Melindungi hewan langka, menjaga lingkungan sekitar, mengunjungi teman lokal. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok komodo. Sekarang kelompok harimau. Coba satu orang kelompok harimau. Nomor 1. Hutan, hewan manusia yang menebang pohon di hutan dan hutan gundul. 2. Hutan gundul gara-gara manusia. Masalahnya, kalau hutan terus gundul maka hewan langka akan kehilangan tempat tinggal. Hewan akan kehilangan tempat tinggal. Ya. Nomor 3. Kalau hutan gundul, maka hewan akan kehilangan tempat tinggalnya dan akan mati dan lama-lama akan punah. Bagus. 4. Hewan langka harus ditempatkan di suaka marga satwa dan cagar alam supaya hewan tersebut tidak diburu oleh manusia. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok singa. Ya, baik. Semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya.
Nah, masih semangat semua? Semangat. Semangat. Ya, kalau semangat, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Ya. Baik. Kita lanjutkan kegiatan kita. Kegiatan kita selanjutnya membuat poster tentang melestarikan hewan langka. Nah, ini ada contoh Bapak berikan contoh poster pelestarian hewan. Nah, Ananda bisa menggambar, membuatnya. Bapak berikan waktu 5 menit untuk menggambar poster tentang pelestarian hewan langka. Ini Bapak sudah berikan contoh, bisa juga Ananda membuat yang lain. Ada di buku, bisa dilihat materi ajar yang sudah Bapak berikan. Silakan semua digambar. Siapa yang sudah selesai bisa langsung mengirim di WA Bapak. Ya, ini sudah ada Faiz, sudah ada gambarnya terkirim. Lindungi ikan dan terumbu karang. Singa Andi Muhammad Yusuf. Sudah ada, bagus. Ya, yang belum selesai sebentar dilanjutkan dan kirim sebentar di WA Bapak. Baik, kita lanjutkan pelajarannya. Coba perhatikan semua kembali di layarnya. Bapak lanjutkan, kita lanjutkan. Bisa dilihat semua? Yes, Pak. Ya. Selanjutnya, kegiatan kita selanjutnya adalah bacalah teks Ayo Lestarikan Hewan Langka di Indonesia. Ada semua buku teksnya, coba perhatikan halaman 112. Halaman 112. Sudah lihat semua halaman 112 di buku teksnya? Iya, Pak. Ya. Coba Andi Yusuf baca. Ada itu di buku teksnya Andi Yusuf, sudah ada buku teksnya? Ya, silakan. Dibaca. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Banyak terdapat di Indonesia. Bagus. Coba Nur Sabiah lanjutkan. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Bagus. Kita beri tepuk tangan dulu untuk ke temannya yang sudah membaca. Teman-teman yang sudah membaca. Ya. Baik. Berdasarkan teks bacaan tersebut, Ananda sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, kita diharapkan menulis kesimpulan. Jadi tugasnya Ananda membuat kesimpulan berdasarkan teks dari paragraf 1 dan paragraf 2. Paragraf 1 dan paragraf 2, kesimpulannya. Nah, apa itu kesimpulan? Simpulan teks itu adalah fakta maupun pendapat dari kumpulan informasi yang ada pada setiap paragraf dalam teks. Jadi informasi yang ada di paragraf itu, itulah yang mau disimpulkan.
Selanjutnya, untuk membuat kesimpulan harus mengumpulkan dulu ide pokok. Nah, ide pokok ini kan sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Ide pokok itu ada pada kalimat utama, pada awal paragraf, atau di akhir paragraf, serta informasi penting yang ada pada kalimat penjelas. Apa informasi-informasi penting? Itulah yang mau disimpulkan. Agar dapat membuat kesimpulan yang baik, maka ada beberapa langkah yang harus dilalui. Pertama, membaca teks bacaan dengan teliti, menentukan kalimat utama pada paragraf, menentukan ide pokok, dan menentukan informasi penting kalimat penjelas setiap paragraf. Nah, sekarang tugasnya Ananda silahkan tulis kesimpulan berdasarkan teks bacaan yang sudah dibacakan tadi oleh temannya. Paragraf 1 apa kesimpulannya dan paragraf kedua apa kesimpulannya. Silahkan dari sekarang. Sekarang dikerjakan. Kembali Bapak beri waktu 5 menit. Ya, 3 sampai 5 menit. Setelah selesai difoto, kemudian dikirim di grup WA. Jadi nanti ditulis di bukunya kesimpulan paragraf 1 dan kesimpulan paragraf kedua. Silakan yang sudah selesai bisa foto kemudian kirim di grup WA-nya. Ya, karena kita masih ada satu kegiatan lagi. Silakan Ananda. Bapak beri waktu 3 menit sampai 5 menit. Ya, Irsan sudah ada mengirimkan. Ya, yang lain silakan. Ya, karena waktunya sudah selesai, masih ada temannya yang belum mengirim. Sebentar dilanjutkan, ya, tapi tetap ingat dikirimkan di grup WA-nya sebentar. Nah, kegiatan kita selanjutnya, coba perhatikan di sini. Perhatikan kembali di layarnya. Nah. Ya, Bapak melihat sudah ada lagi Nur Sabia sudah mengirimkan. Ya, paragraf 1, paragraf kedua. Sudah ada Nur Sabia. Ya, yang lain yang belum selesai bisa sebentar dilanjutkan. Kemudian dikirimkan Bapak. Selanjutnya kegiatan kita yang terakhir, yang ketiga mengamati video pembelajaran. Silakan Anda amati video yang Bapak tayangkan di layarnya. Nah, hari ini materi yang akan Mem sampaikan yaitu kondisi politik negara-negara ASEAN. Singapura. Ibu kota dari negara Singapura yaitu Singapura. Kepala negara Presiden Halimah Yaakob. Bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Hari kemerdekaan tanggal 9 Agustus tahun 1945. Lagu nasional Majulah Singapura. Bergabung dengan ASEAN 8 Agustus 1967. Filipina. Ibu kota dari negara Filipina adalah Manila. Kepala negara Presiden Rodrigo Roa Duterte. Bahasa Filipino atau Tagalog, Inggris, Spanyol. Mata uang peso. Hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Lagu nasional Lupang Hinirang. Bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Kamboja. Ibu kota negara Kamboja adalah Phnom Penh. Kepala negara Raja Norodom Sihamoni. Bahasa Mer. Mata uang riel. Hari kemerdekaan 9 November 1953. Lagu nasional Nokorich. Bergabung dengan ASEAN 16 Desember tahun 1998. Vietnam. Ibu kota negara Vietnam Hanoi. Kepala negara Presiden Tran Dai Quang. Bahasa Vietnam. Mata uang dong. Hari kemerdekaan 2 September 1945. Lagu nasional Tien Quan Cha.
bergabung dengan ASEAN 28 Juli 1995. Baik, nah itulah tadi video tentang kondisi politik negara-negara ASEAN. Nah, coba perhatikan kembali di layarnya. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam video tentang bagaimana kondisi kehidupan politik negara-negara ASEAN. Di dalam buku teksnya juga di situ di halaman 116, di situ juga ada ya beberapa negara ASEAN dan penjelasan tentang kondisi politiknya. Bagaimana kepala negaranya, siapa namanya, ibu kotanya apa, mata uang, hari kemerdekaannya kapan, dan lagu nasionalnya. Itulah beberapa contoh-contoh kondisi politik setiap negara. Tugasnya Ananda untuk membandingkan dua negara ASEAN terhadap kehidupan politik. Nah, sebelum lanjut, mungkin ada Ananda yang mau bertanya. Silahkan bertanya Ananda kalau ada yang mau ditanyakan. Halo Ananda semua. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan dilanjut dikerjakan ini. Diselesaikan tugas kita yang terakhir ini, membandingkan dua negara. Ada juga di LKPD-nya. Kembali Bapak beri waktu 3 sampai 5 menit. Bisa Pak, Malaysia Pak? Bisa, Malaysia bisa. Malaysia, Indonesia, dua negara saja, dua. Setelah selesai, silakan sekarang. Iya Pak, tunggu dulu Pak. Iya, yang lain kenapa tidak ada suaranya? Iya Pak. Ya, silakan Anda, silakan semua kerjakan. Yang selesai bisa langsung dikirim di grup WA. Bapak berikan waktu 3 sampai 5 menit. Yang ditulis hanya kehidupan politiknya. Negara apa yang Ananda pilih. Kemudian di negara yang lain lagi, ya 2 negara. Tulis bagaimana kondisi politiknya. Berdasarkan tadi video. Dan bisa juga Ananda melihat buku teks. Ya. Bapak melihat di grup WA-nya sudah ada temannya 1 orang, Nur Yesika sudah mengirimkan tugasnya. Yang lain silahkan dikerjakan juga, kemudian dikirim di WA-nya, grup WA. Ya, Nur Yesika sudah ada tugasnya. Nah, di kelompok harimau juga sudah ada Nur Sabiah. Nah, bagus. Ya, Nur Sabiah sudah mengirimkan tugasnya. Yang lain silahkan dilanjutkan juga sebentar. Ya, karena waktu yang sudah selesai. Yang lain yang belum mengirimkan, sebentar dilanjutkan ya. Sebentar Bapak harapkan untuk dilanjutkan, kemudian kirim kembali di grup WA-nya. Masih semangat untuk belajar? Semangat. Masih semangat semua? Ya, kalau semangat, coba kita tepuk semangat lagi 1 kali. Tepuk semangat. Semangat. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya. Baik. Kita sudah belajar pada hari ini 3 kegiatan kita. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Tadi pertama kita pelajari tentang apa? Ada yang masih ingat tadi? Pelestarian hewan. Bagus sekali pelestarian hewan. Bagaimana cara tadi hewan dilestarikan? Bagaimana tadi caranya? Dengan cara mengurangi penebangan hewan. Melindungi hewan. Tadi apa?
Menjaga lingkungan. Menempatkan di mana? Cagar alam. Bagus sekali. Cagar alam, suaka marga satwa. Selanjutnya tadi kita sudah pelajari juga tentang membuat kesimpulan dan membandingkan kondisi politik negara ASEAN. Ya. Selanjutnya, Bapak akan mengeringkan evaluasi. Evaluasi ya. Evaluasi. Ya. Sebentar dikerjakan. Coba semua, Bapak sudah kirimkan semua di grupnya. Nah. Selanjutnya, itu nanti dikerjakan, diselesaikan evaluasinya, dikirim di Google Form. Baik. Sebelum mengakhiri pelajaran, seperti tadi, kita sudah mengawali dengan berdoa. Kita juga mengakhiri dengan berdoa. Tapi sebelumnya itu kita dulu menyanyikan lagu nasional. Lagu Garuda Pancasila ya. Mungkin Ananda Yesika bisa pimpin kembali menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan Ananda Yesika. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, dibuka kameranya. Garuda Pancasila. Sedia berkorban untukmu. Maju, maju. Ayo maju, maju. Maju. Ya. Baik. Tepuk tangan dulu untuk semua. Ya. Selanjutnya, sebelum kita berdoa mengakhiri pelajaran, Bapak sampaikan kembali bahwa kita masih berada dalam masa pandemi. Kembali, sebagaimana yang diingatkan pemerintah, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Mencuci tangan, wajib menggunakan masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak ya. Menjaga jarak. Nah, terutama memakai masker kalau mau keluar rumah. Dan kita tidak lupa juga harus selalu berdoa. Semoga wabah COVID ini bisa cepat hilang. Ya. Baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. Coba salah satu Anda, Andi Sikri, bisa memimpin kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Silakan Andi Sikri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, baik. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Bapak akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.